Selamat hari Minggu. Selamat datang dalam ibadah Minggu Sengsara kedua hari ini, Minggu 22 Februari 2026, dengan tema Tuhan menyediakan jalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup, seringkali kita mendapati jalan-jalan hidup kita terasa buntu dan tidak ada jalan keluar. Baik kebuntuan dalam ekonomi, pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan masih banyak lagi. Dalam ibadah saat ini kita belajar ketika berada di jalan buntu, Tuhan siap memberikan pertolongan. Karena itu, marilah kita menenangkan hati, membuka diri, dan memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, sumber pertolongan dan satu-satunya jalan keluar. Saya persilahkan jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita menyembah Tuhan dengan memuliakan namanya dari PKJ nomor 19 ayat 1 sampai 3. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Pertolongan yang datang kepada kita di dalam ibadah Minggu Sengsara kedua saat ini, ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Shalom. Mari dengan sukacita saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, di dalam Kitab Yesaya pasal 43, Yesaya pasal 43 ayat 16 dan ayat 19. Mari bagian depan masih kosong, jemaat yang baru datang bisa maju terus ke depan. Yesaya pasal 43 ayat 16 dan 19, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut
dan melalui air yang lebat. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Demikianlah nats pembimbing bagi kita. Mari kita aminkan dengan lagu Sejenak Aku Menoleh. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Saat teduh. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada dalam sorga, Bapa penebus dan penyelamat kami. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan kami datang dan memohon, kasihanilah dosa-dosa kami. Dosa dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam perbuatan kami. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu juga kami memohon, kasihanilah musuh seteru kami, atas dosa-dosa mereka, dosa dalam pikiran, dalam perkataan dan perbuatan. Hanya Engkau Bapa yang baik, karena itu kami datang kepadamu dan memohon. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mama, saudara-saudaraku, dalam kesungguhan dan ketulusan hati kita telah datang di hadirat Tuhan untuk memohon pengampunan atas segala salah dan dosa kita. Maka saat sore hari ini sebagai salah seorang hamba daripada Yesus Kristus, saya memberitakan keampunan dosa kepada setiap mereka yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Karena benar-benarlah firman Tuhan ini. Sebab jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Mama saudara-saudaraku, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan Mazmur pasal 81 agar berdasarkan Mazmur ini kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mazmur pasal 81 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kalau kita sudah menemukan bagian firman ini, mari saya ajak kita bangkit berdiri agar secara berbalas-balasan sesuai dengan bentuk tulisannya kita memuliakan Tuhan. Mari kita baca judul perikopnya sama-sama. Nyanyian pada waktu pembaharuan perjanjian untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana. Tiuplah sangkakala pada bulan baru. Sebab hal itu adalah sesuatu ketetapan bagi Israel. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Dengarlah, hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Janganlah ada di antaramu Allah lain. Akulah Tuhan Allahmu. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Sekiranya umatku mendengarkan aku. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Kita sama-sama. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Bapak Ibu, sambil kita mempersiapkan bahan renungan firman Tuhan untuk sore hari ini yang terambil dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-31. Terlebih dahulu kesempatan diberikan kepada paduan suara Kapak, kaum Bapak JMO untuk memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih untuk persembahan pujian paduan suara Kapa. Kiranya pujian ini membangkitkan semangat kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan minggu ini terambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayat 31. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami semua. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, tolong kami agar mampu untuk menyelami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapa Pendeta Yusuf. Bukalah mata pengertian kami dan persiapkan hati kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah kami semakin mengagumi kemuliaan dan keagungan-Mu saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu nanti. Tolong kami semua untuk kami dapat bersaksi demi nama-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kasihani ampuni kami. Berfirmanlah bagi kami semua, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami boleh berdoa dan memohon kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, saya menjemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh, aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu
menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang lebih berbahagia sore hari ini adalah setiap mereka yang setelah mendengarkan kebenaran firman ini memelihara dalam hati, merenungkannya siang dan malam, dan firman ini hidup dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, salam. Sebenarnya saya mau siap khotbah, tapi pihak RG bilang khotbah ini akan diawali dengan sebuah fragmen. Karena itu mari kita sambut pementasan fragmen di Minggu Sengsara yang kedua dengan beri kemuliaan untuk Tuhan. Di sebuah taman, ada seorang anak muda bernama Benny. Benny duduk termenung dengan wajahnya yang lesu. Lalu, datanglah Reval untuk menghampiri Benny. Wih, Bang, lu buat apa duduk sendiri di sini nih? Baru lu muka pun jelek, Le.
sampai lusa sa. Bisa tahu berpikir mana lagi. Beta rasa jalan subuntu tuh beta. Ba, beta tahu ini berat, tapi ingat, Tuhan pernah kasih katong. Reva le, lu bayangkan sa. Besu lama di sebuah tempat. Banyak sonar yang terima beta. Tapi beta rasa ini jalan ketutup untuk beta. Justru di saat katong jalan tak tutup tuh, Tuhan sediakan jalan untuk katong. Ingat, jangan berhenti berharap, berdoa terus sa. Reva beta. Tuhan adalah gembalaku, takkan pernah kekurangan aku. Percaya sahabat. Beda ule. Woi, kenapa nih? Aduh bu, samar besok lihat jalan. Oh, son papa. Weh, lu ini tuh Beb kan waktu katong dulu di kampus tuh. Riko, Wih, Beni. apa kabar bu? Baik, wih. Lu kenapa nih? Lu kelihatan kayak ada bingung Beb sekarang pecat. Beb jual di pekerjaan. Kebetulan Bebo, manajer gudang baru saya resign. Biar cari orang yang jujur, lu mau bantu beta kok? Yang betul sa. Betul. Banyak bisa orang pengalaman dan itu bidang do. Bisa nih butuh orang yang berpengalaman. Biar cari orang yang jujur dan bertanggung jawab. Kalau lu mau, nah besok langsung datang di kantor saya. Betul nih. Betul, Beno. Terima kasih banyak. Oke, nah sudah ya beda, masih ada kegiatan. Beta harus ya. Oh, nah, oke. Hati-hati ya. Yo, dah, Ben ya. Beda ulu su. Yo, dah. Wah, suai. Reval. Reval. Ada orang gembira. Oi. Kita ada ketemu bukan lama. Ay, bukan lama kampus. Dia bernama Riko. Dia kasih beta pekerjaan langsung jadi manajer. Itu toh, dia bilang apa? Tuhan sediakan jalan untuk katong di saat katong pikir sana ada jalan le. Iya betul ya. Beta hampir putus asa nih. Ternyata nih Tuhan punya rencana untuk beta. Bahkan melalui pertemuan yang bisa diduga nih. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Reval ya. Lu suka di beta nih. Yesus. Oh, langsung. Saat manusia merasa jalannya buntu, Tuhan sedang mempersiapkan jalan keluar yang terbaik. Seringkali melalui cara yang tidak terduga. Percayalah dan tetap melangkah dalam iman. Selamat memaknai Minggu Sengsara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudaraku, di Minggu Sengsara yang kedua ini masih adakah sukacita di hatimu? Ragu-ragu untuk jawab. Masih adakah sukacita di hatimu? Amin. Jangan sukacita itu milikmu sendiri. Bagikan sukacitamu di orang kiri dan kananmu. Bilang sukacita bagimu. Karena apapun tantangan dan kesulitan hidup yang saat ini mungkin kita hadapi, Tuhan pasti menyediakan jalan. Amin. Karena itu tema khotbah kita. Sekali lagi, Tuhan menyediakan jalan. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, salam. Yang ada di balkon, salam. Yang ada di luar, salam. Bapak Mama, saudara-saudaraku, manusia, artinya kita-kita ini, itu dikenal sebagai makhluk yang hebat, makhluk yang kuat. Kekuatan dan kehebatan manusia itu terletak pada dua aspek. Aspek yang pertama itu kekuatan dan kehebatan manusia terletak pada akal, pikiran, karena Tuhan karuniakan dia hikmat untuk mampu membedakan mana kehendak Tuhan yang harus dia lakukan, mana yang bukan kehendak Tuhan yang harus dia jauhi. Itu aspek yang pertama. Tapi pada diri manusia juga Tuhan memberikan dia kekuatan, tenaga,
supaya dengan kekuatan tenaga yang dimiliki oleh manusia, dia harus berjuang untuk mengatasi setiap persoalan, untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupannya. Tapi Bapak Mama, saudara-saudaraku, sehebat atau sekuat apapun manusia, satu ketika dia pasti akan tiba pada titik yang namanya titik ketidakberdayaan. Titik ketidakberdayaan ini Bapak Mama, saudara-saudaraku, pasti akan dialami oleh seseorang atau mungkin sementara dialami oleh seseorang. Manakala dengan kemampuan otak, pikiran, hikmat yang Tuhan beri baginya, dengan kekuatan tenaga yang Tuhan karuniakan kepadanya, sudah dia kerahkan. Tapi ternyata dia tidak mampu mengatasi keadaan situasi sekitarnya, yang kemudian akhirnya membuat manusia itu tiba pada dua hal. Ketika dia tidak lagi mampu mengatasi persoalan, ketika dia tidak lagi mampu mengatasi berbagai masalah dalam hidupnya, dalam usaha dan pekerjaannya, maka manusia seringkali kecewa dan putus asa. Dan yang kedua, manusia seringkali mempersalahkan orang-orang di sekitarnya sebagai penyebab dari munculnya atau timbulnya tantangan persoalan yang sementara dia hadapi. Bapak Mama pikir sendiri, ketika kita masih sehat-sehat, ketika usaha dan pekerjaan kita jalan aman-aman, selalu berhasil, kita akhirnya pukul dada bahwa sapa dulu, kobetana. Karena memang kita makhluk yang diberikan kekuatan, diberikan akal untuk menghadapi dan mengatasi segala sesuatu. Tetapi bahwa ketika kita gagal dalam usaha dan pekerjaan oleh karena tantangan dan persoalan yang datang menghadang kita dalam berusaha dan bekerja, di situ kita tiba pada titik ketidakberdayaan. Ketika tantangan, sakit, penyakit tidak kunjung sembuh, maka dulu kita orang yang kuat dan hebat itu, hari ini sementara terbaring di atas pembaringan, kita kemudian nyaris putus asa dan kecewa terhadap keadaan sekitar, bahkan mulai mencari kesalahan orang-orang di sekitar kita sebagai penyebab dari timbulnya persoalan dan tantangan itu. Bapak Mama, saudara-saudaraku, firman Tuhan sore hari ini di pasal 14 ayat 15 sampai 31 itu, saya tadi malam baca 1-2 kali. Memang kalau ketong hanya khusus baca ini perikop yang kedua dari pasal 14 ini, dalam tanda petik kita tidak terlalu memahaminya dalam tanda petik. Tapi dia akan terasa lengkap Bapak Mama ketika Bapak Mama baca ini ayat ke-15 sampai ke-31 tanpa melepaskan dari pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14. Di situ ketong akan menemukan benang merahnya dari titik persoalan yang muncul di ayat yang ke-15 sampai dengan 31. Jadi Bapak Mama, waktu itu orang Israel sebenarnya baru saja dilepaskan oleh Tuhan Allah. Kekerasan hati Firaun yang sudah memperbudak mereka 430 tahun di Mesir, dengan 10 tulah yang Tuhan Allah hadirkan melalui Musa, akhirnya ketegaran dan kekerasan hati Firaun untuk terus-menerus memperbudak umatnya Israel itu akhirnya luluh. Dan karena itu Firaun membiarkan orang Israel untuk keluar dari negeri perbudakan. Karena Tuhan Allah memiliki maksud dan rencana masa depan bagi umatnya di tanah Kanaan. Jadi kalau kau baca di pasal 14 ayat yang kedua dalam tanda petik,
Kemudian di ayat yang ke-9, ternyata pada waktu itu orang Israel baru saja keluar dari Mesir. Itu mereka sementara berjalan melewati padang gurun, kemudian sudah tiba di pinggir atau di tepi laut Teberau, atau bahasa keren hari ini bilang Laut Merah. Saya merasa bahwa ketika mereka sudah ada di depan Laut Teberau itu, mereka kemudian berpikir, ini bagaimana ini? Ini olah otak untuk mau langgar ini laut ke mana? Karena itu sementara mereka berpikir bagaimana mengatasi laut yang begini ganas, gelombang. Di ayat yang kedua pasal 14 dan ayatnya yang ke-9 dalam pasal 14, Tuhan Allah bilang suruh mereka berbalik. Dia bilang kepada Musa, suruh mereka berbalik. Dan karena itu suruh mereka berkemah di Pihahirot, tepatnya di depan Baal-Sefon. Jadi waktu mereka berkemah di sekitar satu tempat di tepi Laut Teberau yang namanya daerah Pihahirot itu, depan Baal-Sefon, rupa-rupanya di sana mereka mulai berpikir, ini di depan ini ada Laut Teberau, ini bagaimana cara kita lewat ini laut? Sementara mereka mulai olah pikir untuk kerahkan kekuatan melewati Laut Teberau, ternyata bunyi derap langkah di belakang mereka. Firaun dengan kereta-kereta yang berkuda, jumlahnya 600-an kereta, masing-masing dengan perwiranya dan dengan rakyat atau dengan umatnya Mesir, mereka sementara mengejar orang Israel. Tujuan mereka satu, tangkap mereka, bawa pulang mereka ke Mesir. Karena sudah biasa jadi bos, sudah suka perintah orang, hari ini anak buah sudah tidak ada, maka kita kelemahan untuk bagaimana menghadapi semua kerja yang terbentang di depan kita. Karena itu tidak ada pilihan, kejar dong, tangkap dong untuk bawa dorang kembali. Bapak mama ketika langkah kuda kereta Firaun itu kemungkinan semakin dekat, orang Israel tiba pada titik yang saya bilang tadi, titik ketidakberdayaan. Karena semua kekuatan, semua pikiran itu sudah mereka kerahkan, mau lewat mana, mau jalan di depan ada Laut Teberau yang terbentang luas. Mau jalan ke belakang, Firaun dengan keretanya, dengan rakyatnya, 600-an kereta berkuda yang gagah perkasa itu sementara kejar. Dan karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, kalau kau baca di ayat yang ke-11 dan 12 dari pasal 14 ini, yang tadi Bet bilang, ini dong sementara kecewa dengan Musa. Dorang sudah hampir putus asa. Karena ini memang tidak ada jalan lagi, mau maju mati, mau mundur kena. Karena itu akhirnya di ayat yang ke-11 dong omong Musa bilang begini, apakah karena di Mesir tidak ada kuburan? Sehingga lu bawa kami datang di padang gurun ini untuk kemudian di sini kita mati. Bukankah ketong suomong dengan lu Musa, sebaiknya kami tetap ada di Mesir bekerja bagi orang Mesir. Dan karena itu tidak mati bodoh di padang gurun ini di tepi Laut Teberau. Bapak Mama ketika berkata seperti ini, orang Israel seolah-olah sudah lupa terhadap perbuatan ajaib, terhadap perbuatan besar kasih anugerah Tuhan itu yang pernah diperlihatkan Tuhan kepada Firaun dengan orang Mesir. Dengan 10 tulahnya. Padahal kalau orang kembali berpikir bahwa Tuhan yang memanggil mereka keluar dari negeri perbudakan itu adalah Tuhan yang punya kuasa, maka dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Tuhan yang mereka sembah itu pasti mampu bukan saja untuk mengatasi persoalan yang di depan, tapi juga mampu untuk mengatasi persoalan yang ada di belakang mereka. Karena itu di tengah-tengah keputusasaan dan kekecewaan itu,
Dan kemudian mereka mulai mempersalahkan Musa sebagai penyebab dari tantangan dan persoalan yang saat ini sementara menghimpit mereka. Seolah-olah mereka sementara terperangkap. Seolah-olah mereka saat ini tersesat dan tidak ada jalan keluar. Mereka mengalami jalan buntu. Tapi beruntunglah Musa hamba Tuhan itu, dengan kekuatan iman yang masih ada pada dia, dengan keyakinan kepada Tuhan Allah yang memakai dia sebagai hamba Tuhan. Musa bilang bahwa Allah yang memanggil kamu keluar dari Mesir, itu Allah juga yang sama yang saat ini ada bersamamu di tepi laut Teberau. Dan dia Allah juga yang sama yang akan menuntun kamu sampai masuk di tanah Kanaan sebagai negeri terjanji itu. Bapak Mama, ketika saya mulai kenang ini iman daripada Musa yang luar biasa, karena di tengah-tengah tantangan jalan buntu yang sementara dihadapi oleh orang Israel, dia hanya bilang kepada mereka begini, jangan takut. Berdirilah tegak dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Itu ayat 13 dan 14 dalam bacaan, sebelum bacaan kita itu berkisah tentang di tengah-tengah kebuntuan hidup, di tengah titik ketidakberdayaan yang dialami oleh orang Israel, yang karenanya melahirkan rasa kecewa, putus asa, kemudian mempersalahkan Musa itu. Akhirnya Musa bilang kepada mereka, justru di tengah-tengah tantangan ini, disinilah kuasa Tuhan hendak dinyatakan. Surat Ibrani pasal 13 ayat 8 itu juga bilang kita begitu. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8, di sana firman Tuhan bilang begini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itu artinya Musa mau bilang kepada orang Israel, bahwa kalau Tuhan sudah menyertai kamu sepanjang 430 tahun di Mesir, kemudian hari ini dia sudah panggil kamu keluar, dan waktu itu mereka sudah berjalan dari Mesir sampai di tepi laut Teberau. Saya tadi malam cari tahu, itu kurang lebih mereka punya perjalanan itu sudah 2.500 sampai dengan 3.000 kilometer. Ini suatu perjalanan yang cukup panjang. 250 kilometer sampai dengan 300 kilometer jarak dari Mesir sampai ke tepi laut Teberau. Artinya bahwa Tuhan Allah sungguh mengetahui bahwa orang Israel sudah mengerahkan seluruh kekuatan dan tenaga dengan hikmat yang Tuhan beri, mereka sudah pakai. Tapi kalau saat ini mereka harus alami kebuntuan, mereka harus alami ketidakberdayaan, itu bukan berarti hilang kuasa Tuhan, hilang penyertaan Tuhan ketika mereka sudah ada di tepi laut Teberau. Karena itu dalam bacaan kita tadi itu, Tuhan Allah bilang kepada Musa, tidak usah berseru-seru lagi, suruh mereka bangkit, suruh mereka berangkat dari tempat ini. Persoalan dengan orang Mesir, persoalan dengan Laut Teberau yang ada di depan, justru disitulah titik bagi saya, Tuhan Allah, untuk menunjukkan kuasanya, supaya mereka sungguh melihat bahwa di tengah tantangan Laut Teberau yang begini ganas, justru di sana kemuliaan Tuhan hendak dinyatakan. Bahkan terhadap orang-orang Mesir yang sementara mengejar itu, justru di sana kuasaku hendak dinyatakan supaya mereka sungguh tahu siapa Tuhan Allah yang disembah oleh orang Israel. Dan karena itu Tuhan Allah bilang, tongkat yang ada di tanganmu pakai untuk ulurkan ke atas Laut Teberau.
Setelah omong habis Musa demikian, malaikat Tuhan ketika mereka mulai bangun untuk jalan, malaikat Tuhan yang selama ini berjalan di depan mereka, akhirnya kemudian beralih dan ada di belakang mereka. Termasuk tiang awan itu juga berpindah dari depan untuk ada di belakang. Dan tiang awan itu menjadi kegelapan malam yang menghalangi orang Israel derangan dengan orang Mesir. Sehingga semalam-malaman mereka tidak bisa saling mendekati satu dengan yang lain. Dan ketika Musa mengulurkan tangannya ke atas laut Teberau, air itu kemudian terbelah dua. Dan di tengah-tengahnya menjadi seperti tanah kering. Dan orang Israel akhirnya mulai dapat berjalan di dalam laut Teberau, tapi di tanah yang kering. Sementara di sisi kiri kanan mereka itu air seperti tembok yang membatasi ruang air itu, dan mereka bisa berjalan. Dan dalam bacaan kita tadi itu Bapak Mama, menjelang pagi, menjelang jaga pagi, Tuhan Allah mulai mengacaukan Firaun dengan kereta-keretanya. Itu kereta-keretanya mulai jalan terombang-ambing sudah. Bahkan ketika kesulitan dan tantangan dihadapi oleh orang Mesir, Tuhan Allah bilang kepada Musa, balik belakang, ulurkan kembali itu tongkat. Dan ketika Musa balik belakang dan ulurkan tongkat, air yang tadinya itu terbelah dua, di bagian belakang orang Israel, dia bertemu kembali dan menutupi orang-orang Mesir, Firaun dan orang-orangnya yang berkuda itu, berkereta itu, akhirnya binasa di tengah-tengah laut Teberau. Dan di situ kesimpulan dari bacaan kita itu ada pada ayat yang ke-30 dan ke-31. Di sana firman Tuhan bilang begini, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihatnya orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa. Bapak Mama, saudara-saudaraku, firman Tuhan ini datang tepat pada saat kita menghayati Minggu Sengsara yang kedua. Karena itu tadi malam saya mulai merenungkan kira-kira apa makna firman Tuhan ini bagi kehidupan beriman kita. Saya menemukan dua hal. Yang pertama itu, bahwa memang kotong ini adalah orang-orang yang kuat dan hebat. Karena memang Tuhan sungguh mengaruniakan akal budi dan pengetahuan. Karena memang Tuhan sungguh mengaruniakan kepada kita kekuatan dan tenaga. Tapi kalau satu saat, atau mungkin saat ini, kita sementara ada di titik yang namanya titik ketidakberdayaan. Jangan biarkan kekecewaan dan keputusasaan melingkupi hidupmu. Karena ketika rasa kekecewaan dan keputusasaan mulai menghantui dan menguasai seluruh kehidupanmu, maka dia akan melemahkan imanmu. Kemudian kita mulai mempersalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Papa Mama, kalau dalam rumah tangga keluarga, kalau suami sudah mulai putus asa dan kecewa, maka istri dan anak-anak harus memberikan kekuatan, memberikan dorongan, memberikan motivasi. Bapak, kenapa begini? Kok di kantor ini beta rasa seperti ini dan seperti itu. Beta sepertinya jadi orang yang sudah tidak berguna. Karena beta pun usaha dan pekerjaan ini selalu gagal. Kotong mungkin bulan ini tidak dapat berkat. Bagaimana dalam mengatasi setiap persoalan dan pergumulan dalam kebutuhan rumah tangga dan keluarga. Istri harus membangkitkan semangat bagi suami.
Anak-anak harus memberi penghiburan dan kekuatan bagi bapaknya. Supaya di tengah-tengah kekecewaan dan keputusasaan itu jangan akhirnya menguasai seluruh kehidupan rumah tangga dan keluarga. Papa Mama, semua orang Israel itu sementara kecewa dan putus asa ketika mereka tiba di titik ketidakberdayaan. Tapi ada satu orang yang namanya Musa. Dia tidak turut hanyut dalam keputusasaan dan kekecewaan. Dia bilang jangan mengukur Tuhan yang kita imani dengan tantangan dan persoalan yang saat ini kita tiba pada titik ketidakberdayaan, jalan buntu ini. Tapi lihatlah pengalaman-pengalaman hari kemarin. Kalau Tuhan sudah menuntun kita untuk sampai di titik ini, sekalipun titik ketidakberdayaan, tapi Dia Tuhan yang berkuasa atas kehidupan hari esok, hari depan, dan karena itu Dia pasti menolong kita. Bayangkan kalau dalam rumah itu semua orang itu ada dalam rasa putus asa dan kecewa, kemudian saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Yang ada adalah bahwa semua kita ini tunggu mati sah. Karena susun ada jalan keluar Tapi justru melalui Musa, dia bilang kepada orang Israel, tetap berdiri tegak. Lihatlah kemuliaan Tuhan yang nanti Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah ketidakberdayaan ini. Karena Dia Allah yang berkuasa, yang mampu menolong kita untuk menghantar kita keluar dari titik ketidakberdayaan ini. Kemudian yang kedua, maksud firman Tuhan sore hari ini, Dia mau mengajak kita untuk di tengah-tengah titik ketidakberdayaan yang nanti mungkin kita hadapi atau saat ini sementara kita hadapi. Dia bilang penyerahan diri kepada Tuhan itu kunci untuk mengatasi titik-titik ketidakberdayaan yang kita alami dalam kehidupan ini. Ingat, di tengah-tengah tantangan dan keputusasaan itu jangan sampai menghilangkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Sudah tidak mau gereja, susone mau pergi latihan vokal grup dan paduan suara, sudah tidak mau pergi lagi ibadah rumah tangga. Teruslah tetap ada dalam penyerahan diri di tengah-tengah situasi yang sampai kita ada pada titik ketidakberdayaan atau jalan buntu. Satu orang mahasiswa pernah WA saya dan curhat. Dia bilang, Bapak beta ini sekarang sepertinya mau berhenti kuliah. Karena Bapak bayangkan selama tahun pertama sampai dengan ada di tahun ketiga ini, masuk di tahun keempat, artinya dia ada di semester 7 dan 8. Dia bilang beta berjuang. Semua mata kuliah dari semester 1 sampai dengan semester yang ke-6 itu sampai ke-7 hampir selesai. Tapi itu beta penuh dengan perjuangan. Tapi sekarang beta sudah kasih masuk beta punya proposal, judul skripsi. Masakan ini dosen ini selalu hambat beta, selalu berusaha untuk bilang rubah judul, rubah apa dan rubah apa. Beta susun bisa ada jalan keluar. Karena itu kalau sudah lihat beta sone pernah ikut ibadah, sone pernah pergi gereja, beta berpikir seolah-olah Tuhan sudah tidak ada bersama-sama dengan beta. Bapak Mama, pada titik ini sebenarnya kita harus semakin menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Karena dengan otak pikiran kita sudah kerahkan, dengan kekuatan dan tenaga kita sudah kerahkan. Tapi kalau sampai Tuhan Allah menghadirkan titik ketidakberdayaan, itu Tuhan Allah izinkan. Jangan persalahkan orang lain. Jangan juga kecewa dan akhirnya putus asa. Tapi justru dalam titik itulah ruang penyerahan diri kita harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau selama ini kita hanya ibadah dalam tanda petik sebagai formalitas,
Kalau selama ini doa-doa kita hanyalah sebagai sebuah laporan atau sebagai sebuah pemberitahuan, maka ibadah hari ini ketika kita datang di gereja, berserah dirilah kepada Tuhan sungguh-sungguh, percayakan seluruh persoalan dan pergumulanmu kepada Tuhan. Kalau hari kemarin kau hanya doa biasa-biasa, maka naikkan doamu dengan sungguh-sungguh, serahkan semua persoalanmu kepada Tuhan. Dan setelah keluar dari gereja, setelah keluar dari ruang doamu, Tuhan Allah bilang berangkat dari sini, bangun jalan. Tuhan Allah tidak bilang teruslah berdoa dan terus. Tapi seperti Tuhan Allah bilang kepada Musa, suruh mereka berangkat dari sini. Tentang persoalan Laut Teberau itu ada dalam tangan kuasaku. Tentang orang Mesir yang sementara kejar, itu bukan urusan mereka, itu urusanku. Karena dia sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka lihatlah apa yang nanti Tuhan Allah akan nyatakan di balik titik ketidakberdayaan yang sementara kita hadapi dan kita alami. Karena itu kalau saat ini rumah tanggamu ada di titik ketidakberdayaan, entah oleh karena persoalan, baik persoalan di antara suami istri, orang tua dan anak, atau rumah tanggamu ada di titik ketidakberdayaan karena sudah usaha dan bekerja, tapi tuntutan kebutuhan hidup keluarga, anak-anak semakin hari semakin tinggi, dan usaha atau hasil usaha kita seolah-olah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan. Jangan pernah kecewa, jangan putus asa, jangan saling mempersalahkan antara suami istri. Tapi duduklah dalam ruang penyerahan kepada Tuhan. Jangan hanya terus-menerus berdoa, tapi selesai berdoa, keluar dari ruang doamu, mulai kerjakanlah apa yang mampu lu kerjakan, dan disitulah Tuhan akan bekerja di atas titik-titik kerjamu dengan menghadirkan kuasa yang luar biasa dan akan memampukanmu untuk mengatasi persoalan yang ada di depan dan juga mengatasi persoalan yang ada di belakang. Karena itu di minggu sengsara yang kedua ini, saya kira ketong ini pasti akan mengalami atau mungkin sementara mengalami. Tapi jangan pernah putus asa dan kecewa. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tetap sama, baik hari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jangan juga saling mempersalahkan di antara kita. Jangan persalahkan di antara suami istri. Sebagai mahasiswa tidak usah mempersalahkan dosen. Kotong berserah diri kepada Tuhan. Karena Tuhan izinkan untuk pakai dia untuk menghadirkan tantangan dan persoalan. Tapi Tuhan juga akan bertindak menolong kita untuk melewati tantangan dan persoalan. Sehingga pada akhirnya dia yang adalah musuh yang Tuhan Allah pakai dia untuk menguji iman kita. Kemudian mereka juga akan tunduk menyembah Tuhan yang kita imani saat ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Bersama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Dari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat Tuhan yang terkasih, berilah dirimu karena persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah diri kita sendiri. Mari kita menyanyikan NKB 200 ayat yang pertama dan seterusnya.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala berkat-Mu Tuhan yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami telah menyerahkan tanda syukur kami. Biarlah Tuhan kiranya berkenan menerima persembahan yang kami berikan sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dari seluruh kehidupan kita, rumah tangga, keluarga, usaha dan kerja, bahkan bagi masa depan anak-anak kita, mari kita bawa semuanya itu kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tetap Allah kami, karena Engkau tetap baik bagi kami. Apapun kenyataan hidup yang saat ini kami alami. Hari-hari hidup kami sepanjang minggu yang telah kami lalui, itu bukti cinta kasih-Mu bagi kami. Sehingga di dalam rumah tangga, keluarga, usaha dan kerja, bahkan dalam masa pertumbuhan, pendidikan, dan masa depan anak-anak kami, terus berlangsung dalam rancangan-Mu. Kalaupun hari ini atau hari-hari ke depan, sesuai dengan firman-Mu, kami akan berhadapan dengan tantangan dan persoalan-persoalan kehidupan yang seolah-olah membuat kami tidak berdaya. Kami seperti ada di titik buntu, tidak lagi mampu untuk berjalan ke depan, apalagi mundur ke belakang. Tetapi Engkau tetap Tuhan bagi kehidupan kami. Biarlah dalam seluruh hidup ini, kami yang sudah menerima Tuhan sebagai jaminan yang selalu akan menyertai hari-hari kehidupan kami, kepadanya kami selalu datang berserah diri. Karena dalam penyerahan diri kami yang sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti menyediakan jalan. Tuhan pasti membuka jalan-jalan keluar bagi kami. Dan setelah kami keluar dari ruang penyerahan diri kami akan berusaha, bekerja, mengatasi setiap problema kehidupan kami. Dan di atas usaha-usaha kami, sekalipun tampaknya kecil dan tidak berarti, justru di sana Tuhan akan meletakkan kuasa-Mu, sehingga hidup kami akan terus berjalan ke depan, sampai akhirnya kami mencapai damai sejahtera, kebahagiaan rumah tangga, usaha dan pekerjaan, bahkan juga masa depan dari anak-anak kami. Terima kasih Tuhan karena di minggu ini, di minggu sengsara yang kedua,
sama seperti penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Namun di ujung penderitaan bahkan kematiannya, memberikan jaminan pengharapan hidup baru melalui kebangkitan-Mu. Maka hidup rumah tangga keluarga, usaha dan kerja, bahkan masa depan anak-anak kami tahu itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Dan karena itu kami akan tetap ada di hadirat-Mu dalam setiap ruang doa, dalam setiap ruang ibadah, baik yang kami lakukan di dalam setiap rumah tangga keluarga kami, maupun ketika kami lakukan itu dalam persekutuan, baik di rayon-rayon maupun dalam persekutuan bersama kami di gereja Tuhan di Maranatha Waibufu ini. Terima kasih Bapa di sorga untuk minggu yang baru yang telah terbentang di depan kami, yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Sebelum kami memulai hari kerja kami yang baru, hari ini dalam rumah-Mu kami menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami. Sertai dan pimpin kami Bapa, agar mulai dari dalam rumah tangga kami, ketika kami ada di tempat usaha dan kerja, bahkan anak-anak kami di masa-masa pertumbuhan mereka, di masa-masa pendidikan mereka, di masa mereka mencari kerja, bahkan mereka yang sudah bekerja, nyatakan terang penyertaan-Mu bagi kami. Ketika di dalamnya kami alami persimpangan-persimpangan jalan, bahkan kami sampai tiba pada jalan buntu sekalipun. Dalam kebersamaan kami sore hari ini Bapa, kami menyerahkan persekutuan kami Maranatha Waibufu dalam tangan-Mu. Berkati setiap rumah tangga keluarga kami, berkati setiap usaha dan kerja kami, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani kami sebagai jemaat-Mu. 4 orang pendeta dengan semua penatua, diaken, pengajar, badan dan unit-unit pelayanan, sampai dengan pengurus, tim pelayanan, dan satuan pelayanan. Tuhan memberkati semua karya pelayanan kami. Hari ini dalam persekutuan kami tak lupa mengucap syukur bersama dengan 5 pasangan rumah tangga keluarga yang sepanjang minggu kemarin sampai hari ini Tuhan pertemukan dengan hari ulang tahun pernikahan kudus mereka. Kami mengucap syukur bersama dengan 82 orang anak-anak Tuhan yang merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka. Tuhan, bagi 5 pasangan rumah tangga keluarga, kami serahkan rumah tangga keluarga yang telah Tuhan berkati dalam tangan pemeliharaan. Kami menyerahkan hari-hari hidup masa depan, umur panjang bagi 82 orang anak-anak Tuhan ini. Karena umur panjang dan hari depan yang penuh damai sejahtera itu ada di tangan kanan dan kiri-Mu. Bersama dengan sejumlah orang-orang yang saat ini dalam keadaan sakit, baik mereka yang terbaring di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Dengan kuasa-Mu, dengan cara Tuhan, kunjungi mereka Bapa. Ulurkan tangan kasih-Mu, jamah mereka, beri penghiburan dan kekuatan di tengah-tengah penderitaan. Beri mereka kesembuhan, beri mereka pemulihan, supaya di sana mereka sungguh percaya bahwa Tuhan yang mereka imani adalah Tuhan yang selalu menyediakan jalan keluar, sekalipun di tengah-tengah sakit penyakit. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami Bapa di sorga, agar biarlah di minggu yang baru yang kami masuki ini, kami tetap berjalan bersama-sama
dengan Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami taruh dalam tangan pemeliharaan-Mu. Seluruh kehidupan kami, ibadah kami sore hari ini, kami persembahkan hanya kepada-Mu. Ampuni semua salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita ikuti warta jemaat minggu ini. Shalom. Majelis Jemaat menyampaikan salam damai sejahtera dan selamat berbahagia kepada seluruh jemaat Maranatha serta jemaat tamu yang hadir beribadah bersama dalam ibadah Minggu Sengsara kedua hari ini. Hari ini, Pendeta Vivi Siar Balo melayani ibadah pertama dan kedua. Pendeta Yusuf Nakmova melayani ibadah ketiga dan keempat. Majelis jemaat yang akan melayani dalam ibadah Minggu 1 Maret adalah sebagai berikut. Ibadah pertama, rayon 3, 6, dan 19. Ibadah kedua, rayon 1, 17, dan 26. Ibadah ketiga, rayon 20, 22, dan 25. Ibadah keempat, rayon 10, 23, dan 24. Paduan suara vokal grup yang akan mengisi liturgi pada Minggu 1 Maret adalah ibadah pertama, paduan suara pelita kasih dan vokal grup kaum Bapak Rayon 7. Ibadah kedua, paduan suara oikonomia dan vokal grup pemuda Shalom. Ibadah ketiga, paduan suara Solideo Gloria dan vokal grup Kanisa. Ibadah keempat, Alleluia Choir dan vokal grup kaum Bapak Maranatha. Unit Pembantu Pelayanan PAR akan memulai kegiatan pembelajaran untuk kelas taruna, kelas 1 SMA, dan kelas remaja senior kelas 3 SMP pada hari Minggu 1 Maret pukul 10.30 pagi di gereja. Mohon bantuan orang tua untuk mengingatkan anak-anak. Pengambilan sertifikat kelas taruna tahun 2025 dapat menghubungi pengajar Kak Andi atau Kak Tuti. Pemuda Maranatha akan melaksanakan ibadah gabungan dan pengukuhan pengurus paduan suara pemuda periode 2026-2028 pada hari Selasa 3 Maret pukul 7 malam. Perkunjungan unit pembantu pelayanan Badan Pengurus Kaum Bapa dan Pendeta Pendamping ke rumah Bapak Willem Gongguek di Rayon 23 pada hari Sabtu 28 Februari pukul 6 petang. Unit Pembantu Pelayanan Perempuan akan melaksanakan ibadah gabungan pada hari Kamis 26 Februari pukul 5 petang di gereja. Rayon bertugas adalah Rayon 1, 2, 3, 4, dan 5. Paduan suara dan vokal grup yang mengisi liturgi adalah Rayon 9, 25, dan Paduan Suara Perempuan. Latihan paduan suara perempuan dilakukan setiap hari Selasa dan Sabtu pukul 5 petang di gereja. Unit Pembantu Pelayanan Pasutri akan melaksanakan ibadah dan syukur ulang tahun kedua Unit Pembantu Pelayanan Pasutri pada hari Jumat 27 Februari pukul 6 petang di gereja. Badan Pendidikan membuka pendaftaran bagi jemaat yang ingin mengikuti katekisasi umum. Selain itu, kami mengundang pasangan yang merencanakan pernikahan untuk mendaftarkan diri dalam katekisasi pranikah sebagai salah satu syarat pelaksanaan pernikahan. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 24 Februari pukul 3 petang. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. Berikut adalah susunan tim pelayanan Hari Raya Gerejawi Bulan Budaya tahun 2026. Ketua Bapak Martinus Manafe, Wakil Ketua Bapak Yosafat Benu, Sekretaris Ibu Yanse Haryati Q. Omatan, Bendahara Ibu Maria Dapata Kamengga, Koordinator Seksi Acara Ibu Friselia Manafelende, Koordinator Seksi Dekorasi Bapak Jimmy Nale, Koordinator Seksi Humas dan Dokumentasi Ibu Leti Tauselak, Koordinator Seksi Usaha Dana Ibu Yucing Geolima Neolaka, Koordinator Seksi Konsumsi Ibu Nonia Poikwangsir, Koordinator Seksi Keamanan Bapak Ade Taolin, Koordinator Seksi Kebersihan Bapak Ismanto Beis, Koordinator Seksi P3K Saudara Fani Dapataka. Ralat perhadapan tim pelayanan Hari Raya Gerejawi Bulan Budaya sebelumnya dilaksanakan pada hari Minggu 1 Maret pukul 6 petang menjadi Minggu 1 Maret pukul 8 pagi. Pengembalaan pada hari Selasa 24 Februari pukul 5 petang.
Susunan Tim Pelayanan Emeritasi dan Perhadapan Pendeta tahun 2026. Ketua Bapak Maximilian Geolima, Sekretaris Bapak Ismanto Beis dan Ibu Yanse Haryati QO Matan, Bendahara Bapak Ferry Meno, Koordinator Seksi Acara Bapak Ismail Manu, Koordinator Seksi Perlengkapan dan Dekorasi Bapak Jimmy Nale, Koordinator Seksi Humas dan Dokumentasi, Unit Pembantu Pelayanan Multimedia, Koordinator Seksi Usaha Dana Bapak Lawrence Marakaha, Koordinator Seksi Konsumsi Ibu Aplonia Meda, Koordinator Seksi Keamanan Bapak Ito Geolima, Koordinator Seksi Kebersihan Bapak Yusuf Amalo. Ralat perhadapan Tim Pelayanan Emeritasi dan Perhadapan Pendeta sebelumnya dilaksanakan pada hari Minggu 1 Maret pukul 8 pagi menjadi Minggu 1 Maret pukul 6 petang. Pengembalaan pada hari Kamis 26 Februari pukul 7 malam. Daftar anggota setiap seksi tim pelayanan dapat dibaca pada Warta Cetak. Tim Pelayanan Paskah akan melaksanakan usaha dana dengan kegiatan bazar makanan siap saji pada hari Minggu 1 Maret dan kegiatan lelang lagu pada hari Minggu 8 Maret. Mohon partisipasi jemaat dalam kegiatan ini. Panitia Pembangunan akan melaksanakan lelang jasa upah kerja pekerjaan pembangunan Pastori 4 tahap 2. Pendaftaran dimulai hari Senin 23 Februari hingga Kamis 26 Februari pada pukul 10 pagi hingga 5 petang. Pengambilan dokumen lelang dan unwising lapangan pada hari Kamis 26 Februari pukul 5 petang. Pemasukan dokumen penawaran hari Sabtu 28 Februari pukul 10 pagi. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada Warta Cetak atau dapat menghubungi Bapak Lobrik Saubaki, Bapak Domingus Hauteas, atau Bapak Melki Hermanus. Jemaat Marturia Usapa Selatan akan melaksanakan perayaan Paskah dengan kegiatan lomba solo dan vokal grup. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 15 Februari mencapai total 1.967 jemaat, terdiri dari 777 jemaat laki-laki dan 1.190 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa 1 alat pemadam lilin dari Bapak Demos Ramehau, Rp500.000 dari satu keluarga di Rayon 14. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 14 Februari hingga 20 Februari mencatat saldo awal penerimaan Rp104.872.900, pengeluaran Rp70.357.800, saldo akhir Rp34.515.100. Penerimaan untuk pembangunan Rp5.365.000. Pengeluaran Rp17.829.200. Saldo akhir pembangunan Rp107.527.177. Demikian Warta Jemaat kami sampaikan. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku, kita telah tiba di penghujung ibadah ini. Karena itu untuk pengutusan dan berkat saya jemput, mari berdiri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita melangkah kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan iman yang telah diperbarui. Jangan biarkan kekecewaan dan keputusasaan menutup mata kita atas janji Tuhan. Ingatlah bahwa sebagai orang percaya, Allah selalu menyediakan jalan, bahkan jalan yang tidak pernah kita duga dan pikirkan sebelumnya. Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1, kita puji Tuhan.
Hendakkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan, menyertai dan memberkati saudara-saudara. Ia akan mencurahkan kepadamu berkat yang berlimpah-limpah, sehingga engkau dapat menjadi berkat bagi sesamamu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Salam, silahkan duduk mengambil saat teduh.